Baru mengerjakan tugas selama 15 menit, kita malah bermain gadget selama 30 menit. Baru ingin mengerjakan sesuatu, kita malah memilih untuk menonton YouTube. Kenapa rasanya sulit untuk fokus dan berkonsentrasi kepada sesuatu? Apalagi di zaman serba digital ini, kita lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal di sekeliling kita. Apakah teknologi adalah akar dari permasalahan gangguan yang kita alami saat-saat ini? Welcome to Creators Mind. Ketika kita mengalami berbagai distraksi saat sedang mengerjakan tugas, pasti kita akan mengikuti apa yang disarankan oleh banyak orang, seperti menyingkirkan teknologi yang mengganggu atau membuat lingkungan kerja kita bebas dari distraksi apapun. Itu memang ada benarnya. Kita perlu menciptakan keadaan dan lingkungan di mana kita dapat berkonsentrasi tanpa adanya distraksi. Tapi jangan cuma berfokus pada pemicu eksternal saja, seperti lingkungan dan peralatan. Kita juga perlu untuk berfokus pada pemicu internal yang ternyata menjadi sumber gangguan yang lebih umum dalam menyebabkan distraksi. Pemicu internal ini terjadi akibat keadaan emosional yang tidak nyaman dan kita ingin menghindarinya. Saat kita kesepian, kita akan membuka media sosial. Saat bertemu orang asing, kita akan melihat layar handphone kita. Saat merasa ragu, kita akan langsung membuka Google. Dan ketika bosan, kita akan membuka YouTube. Diri kita memiliki sistem pertahanan otomatis yang akan melakukan apapun untuk tidak merasakan sensasi ketidaknyamanan ini. Tapi tenang, berikut 5 tips yang dapat kita terapkan untuk menghadapi distraksi. Yang pertama, rencanakan hari kita. Yang harus dilakukan adalah merencanakan aktivitas harian kita dalam kalender. Kita perlu mengetahui hal-hal apa yang harus kita kerjakan di hari itu. Jika bukan kita yang merencanakannya, maka orang lain yang akan melakukannya untuk kita. Hal-hal lain akan mengisi hari kita, sehingga kita malah mengerjakan sesuatu yang bukan seharusnya kita kerjakan dan kita rencanakan. Dalam melakukan perencanaan untuk keseharian kita, pastikan untuk berfokus pada waktu yang ingin kita gunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, bukan berfokus pada seberapa banyak hal yang harus diselesaikan. Yang kedua, gunakan silent mode. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa seseorang membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit agar bisa kembali fokus pada apa yang sedang dilakukan. Bayangkan saja jika HP kita berbunyi setiap 20 menit sekali. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan agar kita bisa kembali untuk fokus? Mungkin terlihat sederhana, namun tanpa kita sadari, distraksi kecil dapat membuat waktu kita terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, usahakan untuk menaruh notif gadget kita ke dalam mode silent. Yang ketiga, kendalikan keinginan. Peneliti menemukan bahwa mengendalikan keinginan adalah cara yang efektif untuk mengendalikan pemicu internal kita. Penelitian terhadap orang yang merokok juga menunjukkan bahwa mereka yang memahami sensasi dan rasa keinginannya untuk merokok memiliki potensi lebih besar dalam berhenti merokok. Kita perlu memahami sensasi dan memperhatikan apa yang kita rasakan di dalam. Biarkan sensasi itu memuncak dan kemudian mereda, seperti bagaimana seseorang berselancar mengikuti ombak. Biarkan pemicu internal yang tidak nyaman itu memuncak dan kemudian berlalu. Kemudian, waspadai momen transisi. Momen liminal adalah periode waktu ketika kita bertransisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Contohnya, jika kita membalas email dalam perjalanan kembali ke meja kerja. Ketika sampai ke meja kerja, kita malah tetap fokus membalas email tersebut dan mengabaikan pekerjaan lainnya. Waspadalah terhadap masa transisi supaya tidak menyebabkan distraksi. Cara yang terakhir yang kelima adalah jangan merasa tidak berdaya. Sebuah penelitian terhadap orang yang kecanduan alkohol menunjukkan bahwa mereka yang memiliki potensi besar dalam lepas dari alkohol adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat bebas dari kecanduan tersebut. Bukan karena faktor fisik atau biologis, melainkan dari kondisi mental individu tersebutlah yang akhirnya membebaskan mereka. Jadi, ketika kita berpikir bahwa teknologi telah membajak otak kita atau membuat semua orang ketagihan, maka kemungkinan besar kita tidak akan mampu menghilangkan distraksi dari teknologi tersebut. Jangan percaya kebohongan bahwa kita tidak berdaya.
Jelas ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu memastikan bahwa kita tetap mendapatkan manfaat dari produk teknologi ini tanpa membiarkan mereka menjadi distraksi bagi diri kita. Rencanakan hari, gunakan mode silent, kendalikan keinginan, waspadai momen transisi, dan jangan merasa tidak berdaya. Dengan melakukan kelima cara ini, kita pun bisa menjadi lebih fokus, tidak mudah terdistraksi, sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!